Otentikasi adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa individu atau entitas yang mencoba mengakses sistem atau aplikasi adalah siapa yang mereka klaim. Ini adalah langkah pertama dalam menjaga keamanan informasi, karena tanpa otentikasi yang tepat, sistem dapat rentan terhadap akses tidak sah. Selanjutnya, definisi dari otorisasi adalah proses yang terjadi setelah otentikasi di mana sistem menentukan hak akses pengguna terhadap sumber daya tertentu. Ini menjamin bahwa penggunaan hanya dapat mengakses data dan fungsi yang sesuai dengan peran atau izin mereka. Baik, di sini kita akan menginput pada poliklinik. Pada data pendaftar, kita tambahkan data. Sini kita kasih masuk dokter penanggung jawabnya. Saya dokter. Poli tujuannya, misalnya poli gigi. Nomor rekam medisnya 00000003. Sini ada nama pasiennya, sama tanggal lahir, nama penanggung jawabnya, hubungan dengan penanggung jawab, kita pilih orang tua, alamat penanggung jawab, Daud, status pasien, misalnya pasien BPJS, dengan nomor BPJS-nya kita masukkan. Setelah itu kita tambahkan. Selanjutnya pada data tindakan kita tambahkan data. Misalnya kode tindakannya 8914, nama tindakannya EEG, tindakan oleh dokter polinya misalnya poli umum, kita tambahkan. Itu tadi penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya yaitu metode otorisasi. Yang pertama itu kontrol akses berbasis peran. Pengguna diberikan peran tertentu, misalnya admin, editor, atau pembaca. Dan setiap peran memiliki hak akses tertentu. Yang kedua yaitu kontrol akses berbasis aturan. Yang dimana itu akses ditentukan berdasarkan atribut pengguna seperti jabatan, atribut sumber daya seperti jenis dokumen, dan konteks seperti lokasi. Dan yang ketiga yaitu daftar kontrol akses. Setiap objek dalam sistem memiliki daftar pengguna dan izin mereka untuk objek tersebut. Baik, di sini saya akan memberikan contoh tentang autentikasi tentang sistem pelayanan puskesmas di Kesepanakukan. Pertama kita masukkan email admin, terus password, di sini saya akan memasukkan password dan email. Apakah autentikasi tersebut berhasil atau tidak? Nah, pengguna mengizinkan kita untuk masuk ke akses pengguna. Kemudian kita masukkan data user, kemudian tambah data. Nah, di sini saya akan menambahkan data saya. Nah, untuk
passwordnya. Nah, saya akan pilih sebagai admin. Untuk status aktif kita bisa isi dan tidak, kemudian kita tambahkan apakah berhasil atau tidak. Nah, sudah berhasil, kemudian kita keluar. Nah, kemudian kita masukkan data yang sudah dibuat tadi. Saya akan memasukkan password salah. Nah, berarti autentikasi ini tersebut berhasil karena email dan password salah. Kemudian kita masukkan kembali data. Nah, sudah memasuki, kemudian kita masuk untuk membuat level pengguna. Sebelumnya kita membuat data terlebih dahulu. Saya akan membuat data. Nah, untuk level usernya saya pilih unit pelayanan obat. Kemudian kita tambahkan apakah otorisasi berhasil atau tidak. Nah, saya sudah menambahkan otorisasi. Kemudian kita masuk ke level pengguna. Nah, untuk membuktikan bahwa kita sudah membuat level pengguna tentang unit pelayanan obat, kita dapat melihat di sini fungsi otorisasi. Nah, untuk kita berikan akses untuk unit pelayanan obat. Di sini saya memberikan akses untuk stok obat, pengadaan obat, pengeluaran obat, dan data obat. Untuk melihat akses tersebut, kita masuk kembali ke data yang sudah dibikin. Nah, pengguna hanya dapat mengakses stok obat, pengadaan obat, pengeluaran obat, dan data obat-obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Stuti Bahar dengan NIM 2203014. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan antara autentikasi dan otorisasi. Dari tiga aspek. Yang aspek pertama itu tujuan. Tujuan dari autentikasi yaitu memverifikasi identitas pengguna, sedangkan otorisasi menentukan hak akses pengguna. Di bagian aspek proses, autentikasi itu terjadi sebelum akses diberikan, sedangkan otorisasi terjadi setelah identitas telah diverifikasi. Selanjutnya di bagian contoh autentikasi itu login dengan kata sandi, sedangkan otorisasi itu mengizinkan akses ke file tertentu. Sekian video penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.